Makasih, saya coba rekam dulu. Saya ulang dari awal ya untuk keperluan perekaman. Coba Bapak Ibu isi apa saja hal-hal yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Silahkan diisi apa saja hal-hal yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Kalau itu cuma satu hal, diisi satu hal. Kalau banyak hal, dibuat berdasarkan prioritasnya. Jika hal-hal yang dianggap penting itu lebih dari 5 poin, coba dipertimbangkan apakah yang poin paling bawah itu masih cukup berimbang, tidak terlalu jauh berbeda dengan poin nomor 1. Oke, kalau sudah, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini sebenarnya begini. Berdasarkan jawaban nomor 1, kehidupan seperti apa yang Anda inginkan di masa mendatang? Jadi nomor 2 ini silahkan dari setiap poin yang ada di situ, ada nomor 1, coba digambarkan bagaimana kondisi menurut hal itu yang Bapak Ibu harapkan terjadi. Jadi nomor 2 berdasarkan setiap poin di jawaban nomor 1. Kalau ada 5 poin, 5 poin. Silahkan. Mungkin bisa isi 1 atau 2 dulu, nanti dilengkapi sendiri ya di waktu senggang ya untuk melengkapi semuanya. Ini cuma contoh aja dulu. Jadi berikan gambaran kondisi secara detail, bagaimana kondisi yang diharapkan untuk setiap item di nomor 1. Kemudian di nomor 3, kalau di nomor 3, di situ kita sebenarnya merangkai setiap jawaban nomor 2, diberi kata saya akan, titik-titik itu jawaban nomor 2, kemudian sebelum kapan, sebelum waktu yang kita inginkan. Jadi kapan kita menginginkan setiap kondisi yang ada pada jawaban nomor 2, kita tuliskan. Maka itulah menjadi jawaban nomor 3. Bisa dipahami ya? Dan sebenarnya dengan mengisi 3 pertanyaan ini, kita sudah membuat sebuah visi buat diri kita. Apa yang kita ingin capai dari diri kita. Jika jawaban nomor 3 ini sudah dibuat, maka sebaiknya kata-kata tadi itu dirangkai atau dirangkum ya. Dirangkum menjadi 1 poin kalau bisa. Kalau tidak bisa, tetap aja menjadi beberapa poin yang terpisah-pisah. Tapi seandainya jika bisa, itu dibuat jadi 1 poin, maka itulah menjadi visi tunggal kita, bukan lagi visi untuk mencapai 5 tujuan, tapi 1 tujuan yang mencapai kelima-limanya. Tapi jika belum memungkinkan, tidak apa-apa, tetap aja beberapa tujuan yang dikejar. Nanti dengan beriringnya waktu, maka oh iya, sorry. Terima kasih. Oke, pertanyaan nomor 2 itu adalah berdasarkan jawaban nomor 1, kehidupan seperti apa yang Anda harapkan? Jadi setiap item pada jawaban nomor 1 diberikan deskripsi mengenai seperti apa kondisi yang diharapkan. Itu nomor 1, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, setiap jawaban nomor 2 ditambahkan kata saya akan titik-titik itu jawaban nomor 2 sebelum kapan. Jadi setiap item di nomor 2 arahnya ke situ. Untuk nomor 1, apa saja hal-hal yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Oke ya? Jadi apa saja hal yang Anda penting, kemudian seperti apa kehidupan yang Anda harapkan dari setiap hal penting itu, dan kapan Anda mau hal itu terjadi. Jelas ya?
Itu adalah teknik untuk membuat urusan apa visi diri kita menjadi mudah. Karena kalau langsung ditanya, apa yang ingin menjadi visi kita? Biasanya orang, hah? Itu dia. Tapi kalau dipecah jadi 3 pertanyaan seperti ini, akan lebih mudah dicerna dan lebih mudah mendefinisikan apa visi diri kita. Apa yang kita inginkan, yang ingin kita capai sebelum kita meninggalkan dunia ini. Seperti itu ya. Nanti juga saya baru aja dapat video yang bagus mengenai pencarian jati diri ya. Tapi nanti saya share di grup juga deh video itu, rekamannya. Nanti bisa nonton sendiri. Oke, jika Bapak Ibu sudah berhasil membuat visi diri ini, maka saya ucapkan selamat karena sebenarnya tidak banyak manusia yang pernah membuat visi dirinya. Jarang sekali manusia mikir apa yang dia inginkan secara jelas dan tertulis. Biasanya kalaupun sempat mikir, tidak tertulis ya. Ini dibuat secara tertulis sehingga apa yang Bapak Ibu tuju itu menjadi lebih jelas. Biasanya untuk hal-hal yang kurang penting seperti ini, misalnya contoh ingin transportasi bergerak atau berpindah dari satu kota ke kota lain, sebelum manusia mulai meninggalkan rumahnya, dia sudah perjelas dulu mau kemana, ke kota mana, rumahnya siapa di sana, bagaimana caranya, semuanya dipikirkan. Untuk urusan transport antar kota, tapi untuk urusan hidup biasanya tidak seperti itu. Biarkan aja berlalu, biarkan aja berjalan. Nah, makanya saya greget banget bikin formulir ini karena untuk mengimbangi itu. Supaya apa yang ingin dicapai bisa dipikirkan dengan jelas dan bisa dituliskan dengan jelas. Insya Allah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian 2, pemantapan visi diri. Di sini ada 2 kolom, pikiran negatif dan pernyataan positif. Tapi kita mulai dari pikiran negatif dulu. Di pikiran negatif ini, silakan Bapak Ibu pikirkan apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alasan atau mungkin Bapak Ibu pakai atau jadikan alasan untuk tidak tercapainya visi tadi. Visi pribadi tadi kan sudah jelas, sudah bagus, sudah ideal ya, walaupun mungkin belum terlalu bagus cara penulisannya, tapi paling tidak sudah ada lah idenya di kepala. Sekarang apa saja alasan yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mengatakan bahwa enggak apa-apa visi tadi tidak tercapai. Silakan diidentifikasi, ditulis di setiap kolom. Ada yang mau share barangkali? Untuk pikiran negatif ini, di sini kita bisa berbagi ya. Kalau tadi di visi saya sengaja tidak memberikan contoh sama sekali, karena itu bisa mempengaruhi pikiran Bapak Ibu. Makanya, oh ya, jika Bapak Ibu nanti membawakan ini buat anak-anak, atau buat keponakan, atau buat siapapun, di bagian pertama itu tidak disarankan untuk memberikan contoh ya, tidak disarankan. Tapi di bagian kedua ini diperbolehkan, bahkan diharapkan memberikan contoh. Apa saja alasan-alasan atau pikiran negatif yang bisa kita pakai. Contohnya, misalnya contoh ya, ada yang menulis saya terlalu tua, atau saya terlalu muda, saya kurang pengalaman, saya nggak ada koneksi, saya bukan siapa-siapa, saya nggak ada modal, apalagi ya, saya kurang jaringan atau koneksi ya, mirip ya, kurang pendidikan, otak saya kurang cerdas, saya sakit-sakitan, apalah. Tulis semua alasan yang bisa dipakai atau mungkin dipakai di masa depan. Silakan ditulis.
Mana tadi itu? Oh, ini. Oke, itu pikiran negatif ya. Silahkan identifikasi apa saja hal-hal, oh sorry, belum tershare ya. Bentar. Oh ya ini. Oke, silahkan tuliskan segala macam alasan yang bisa dipakai saat ini atau di masa depan. Kenapa kita perlu mengidentifikasi alasan? Karena alasan-alasan inilah yang akan bisa mematikan usaha kita untuk mencapai visi tadi. Jadi kita identifikasi semua, apa saja hal atau racun-racun pikiran yang bisa saja menjadi racun bagi pencapaian visi tadi. Kalau sudah, dan ini bisa tulis sebanyak-banyaknya dan sebaiknya kita sharing mengenai hal ini, tapi kalau memang sudah cukup banyak, silahkan bisa ditambah belakangan ya. Jika sudah, maka kita berlanjut ke pernyataan positif. Pernyataan positif ini tujuannya adalah untuk kita perlu membuat sebuah pernyataan yang tujuannya adalah untuk menganulir pikiran negatif tadi atau alasan-alasan tadi atau racun-racun pemikiran tadi. Kenapa kita menganulir? Karena pikiran negatif tadi itu yang akan membuat upaya atau semangat kita untuk mencapai visi tadi itu menjadi menjadi kendor atau lumpuh. Kenapa? Oh ya, ada pertanyaan. Apakah alasan pikiran negatif harus disesuaikan dengan visi misi? Sebenarnya pikiran negatif ini bukan harus disesuaikan, tapi diidentifikasi apa saja pikiran negatif yang dapat kita pakai untuk membolehkan kita tidak mencapai visi misi. Itu tujuannya. Kita perlu identifikasi apa saja alasan-alasan yang mungkin kita pakai saat ini maupun di masa depan. Oh ya, buat yang mau sholat isya nggak apa-apa, silahkan. Toh ini juga akan direkam ya, jadi akan diputar di YouTube. Jadi kalau bagian yang sudah jelas juga nggak apa-apa kok. Ini cuma penjelasan lebih detailnya aja dari apa yang sudah dituliskan di formulir. Kemudian, pikiran negatif tadi itu bukan untuk dibesar-besarkan, tapi untuk diidentifikasi dan kemudian dianulir atau dimatikan dengan pernyataan positif. Nah, itulah gunanya kita perlu berpikir apa pernyataan positif yang menganulir sehingga kita tidak mungkin lagi menggunakan alasan pikiran negatif tadi. Misalnya contoh, mungkin suatu saat nanti kita akan pakai alasan saya terlalu tua. Nah, begitu muncul alasan saya terlalu tua, maka wajarlah bagi kita karena kita memberikan excuse kepada diri kita untuk tidak mencapai visi tadi. Kita perlu buat pernyataan positif yang membuat kita tidak bisa lagi menggunakan alasan saya terlalu tua. Contoh, misalnya, kalau saya pribadi ya, kapan saya mau pakai alasan saya terlalu tua, saya cukup tulis di pernyataan positif situ, saya tulis Kolonel Sanders dari KFC. Itu cukup bagi saya untuk mengingatkan diri saya bahwa, karena saya ngerti perjalanannya Kolonel Sanders, dia baru buka KFC itu sejak dia pensiun, dan dia baru mulai pada usia dia umur 66 tahun. Jadi, bagi saya, tulisan KFC itu sudah cukup bagi saya untuk mengingatkan mengenai Kolonel Sanders yang memulai usahanya di umur 66 tahun. Dan dia baru, tahu aja kalau baru mulai di umur segitu, umur berapa baru usahanya sudah mulai agak stabil ya. Paling kurang itu 5 tahun, 10 tahun baru mulai stabil. Artinya umur 76 baru mulai agak stabil tuh. Nah, itulah yang maksud dengan pernyataan positif. Sehingga setiap kali saya memunculkan alasan saya terlalu tua, saya lihat lagi pernyataan positifnya. Tidak bisa saya pakai alasan itu. Umur saya masih lebih muda daripada Kolonel Sanders contohnya. Nah, kita perlu mengidentifikasi pernyataan positif seperti itu untuk mengantisipasi atau menganulir, membuat pikiran negatif tadi tidak bisa kita pergunakan lagi. Jadi ini sebenarnya permainan pikiran. Jelas ya?
Nah, untuk itu coba identifikasi apa pernyataan positif yang bisa dengan telak menganulir pikiran negatif yang mungkin Bapak Ibu buat. Apakah perlu bantuan dalam hal ini? Apakah ada contoh pikiran negatif yang belum mantep dianulirnya? Silahkan di-share kalau ada. Kalau terlalu mudah, contohnya itu saya tulisnya di situ FB atau Mark Zuckerberg. Saya cukup tulis FB, saya sudah ngerti bagi diri saya ya. Karena dokumen ini bukan untuk orang lain, ini dokumen buat diri saya. Begitu juga Bapak Ibu. Dokumen yang Bapak Ibu tulis itu bukan untuk orang lain, tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Kalau saya cukup tulis FB, dan pikiran saya langsung mengerti bahwa yang saya maksud dengan FB itu pada saat menulis adalah Mark Zuckerberg yang memulai usahanya itu pada saat usia masih sangat muda. Sehingga kalau mau pakai alasan saya masih muda, saya kurang pengalaman, apa segala macam, itu terbantahkan dengan adanya FB atau Facebook, Mark Zuckerberg. Kira-kira seperti itu. Oke, itu 2 contoh. Silakan dipikirkan apa saja pikiran positif. Oh ya, ini ada pertanyaan. Gagal atau keberhasilan yang tertunda bisa termasuk contoh pernyataan positif nggak? Sebenarnya pernyataan positif terhadap pikiran negatif apa? Itu yang penting. Kalau pikiran negatifnya itu memang bisa teranulir dengan ini, misal contoh sering-sering gagal atau apa, itu apa alasannya? Apakah memang merasa diri kurang pengalaman atau kurang dukungan, tidak ada kurang dukungan keluarga atau apa? Kalau seperti itu, apakah itu pernyataan pikiran negatifnya? Nah, ini ada juga pertanyaan, tidak bakat jualan atau kurang kemampuan ya? Nah, gini. Ini contoh pikiran negatif yang bagus. Misalnya kurang kemampuan, itu bisa bakat jualan, bisa kurang cerdas atau kurang apalah ya. Intinya adalah kurang kemampuan. Mohon maaf, saya latar belakang saya keluarga Muslim, jadi saya pakai kitab suci yang saya percayai. Tapi saya kira setiap kitab suci ada kok kata-kata seperti ini. Kalau saya dari latar belakang Muslim, saya ambil dari Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan yang di luar dari kemampuan kita. Kita hanya diberikan cobaan atau diberikan tantangan yang bisa kita selesaikan. Kalau seperti itu, maka semua masalah kekurangan-kekurangan kita, apakah itu kurang bakat, kurang cerdas, kurang modal, kurang apapun, semua kekurangan-kekurangan kita itu sebenarnya cukup kok untuk mengatasi masalah yang menghadang di depan kita. Karena sudah ada janji dari Tuhan bahwa kita tidak akan diberikan tantangan di luar dari kemampuan kita. Itu ya, jadi itu kayak pernyataan positif yang sifatnya kayak bom. Satu pernyataan positif untuk beberapa pikiran negatif. Semua yang sifatnya kekurangan-kekurangan. Kalau pikiran negatifnya mengecewakan orang tua, takut mengecewakan orang tua. Oke, ini bisa digali lebih dalam. Kenapa sampai takut mengecewakan orang tua? Biasanya itu karena tidak percaya diri atau kurang yakin dengan kemampuan. Oh iya, Bu Revenska, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat aja ya. Jadi perasaan negatif seperti takut gagal, tidak begitu yakin dengan kemampuan diri, kurang percaya diri, itu semua adalah oke. Bu Revenska, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat ya, diketik ya, biar saya jawab di situ ya. Oke. Jadi semua kekurangan atau kekhawatiran yang sifatnya pikiran seperti itu, kalau dasarnya adalah merasa kurang mampu, maka tadi kalau solusi dari saya adalah yakinkan bahwa kita tidak akan diberikan tantangan di luar dari kemampuan kita. Saya terus terang kurang paham kalau ada yang berasal dari kitab suci lain, tapi saya yakin ada. Tapi kalau di Al-Quran itu ada. Saya yakin ada kalau dari kitab suci lain. Kemudian kalau misalnya kurang inisiatif atau kurang kreatif, contohnya ya, sama. Itu dasarnya adalah kurangnya kemampuan. Inisiatif dan kreativitas kan ya ujung-ujungnya kemampuan ya.
Sama. Sama itu. Jadi kuncinya adalah kita tidak akan memberikan masalah di luar dari kemampuan kita ya. Kemudian kalau pikiran negatifnya keluar dari zona nyaman, bagaimana ya? Kurang dari zona nyaman. Oh, iya ya, Pak, saya bisa paham. Apanya suka dengan kondisi yang sekarang agak sulit berubah ya? Ya, bisa. Kalau untuk itu bilangnya begini deh. Kalau memang zona nyaman ini, kalau memang kondisi kita ini, misalnya begini contoh ya, zona nyaman itu kan artinya kita tidak mau berubah karena merasa sudah nyaman dengan kondisi ini. Kalau memang kita yakin bahwa memang kita sama sekali tidak perlu lagi ada yang diubah, misalnya contoh, kita tidak perlu lagi menambah nggak boleh, tidak perlu lagi, tidak memerlukan lagi perubahan dalam pendapatan kita. Artinya, kita tidak ingin pendapatan kita naik, mau tetap seperti itu, artinya itu cocok. Karena kita tidak menginginkan lagi ada perubahan kan? Sementara kalau kita ingin pendapatan kita naik, mengikuti arus inflasi contohnya, karena lama-lama kan harga barang tambah lama tambah naik ya, maka apa boleh buat? Kita harus selalu berubah, meningkatkan kemampuan diri. Dan tidak bisa kita berubah tanpa meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman itu pasti harus ditinggalkan. Karena kalau kita tetap di zona nyaman, artinya kita tidak berubah. Kalau kita tidak berubah, jangan harap ada perubahan di pendapatan kita atau di rezeki kita. Kira-kira seperti itu. Jadi, kecuali kalau memang kita sudah tidak butuh lagi perubahan apapun dalam hidup kita. Nah, cukuplah gaji saya segini aja lah. Semuanya rezeki saya segini-gini aja lah. Itu pun dengan belum tentu tetap seperti itu ya, karena bisa hilang ya. Kira-kira seperti itu. Ibu Darmawati ya, takut meninggalkan zona nyaman. Karena kebanyakan orang-orang itu tidak mau meninggalkan zona nyaman karena mengira kenaikannya misalnya gini. Biasanya orang malas untuk berusaha lebih keras lagi karena mengira bahwa pendapatannya akan terus-menerus bertambah. Padahal hidup ini kan mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan perlombaan. Tim seberang ini terus-menerus mendayung perahunya sehingga bisa terus mendapatkan hasil. Masa kita yang tidak mendayung perahunya bisa juga mendapatkan hasil yang sama dengan yang mendayung perahu? Mendayung perahu itu tidak nyaman loh sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, mengenai zona nyaman ini bisa dibilangnya begini, itu tadi, apakah ditanyakan lagi, apakah memang tidak menginginkan peningkatan dalam hal pendapatan atau apa? Kalau memang ingin meningkatkan pendapatan, tinggalkanlah zona nyaman. Karena zona nyaman itu sifatnya sementara aja kok. Beristirahat sebentar boleh, capek, istirahat. Tapi setelah itu usaha lagi. Oke? Kalau pemalu, kurang mudah bergaul, itu dia. Kurang mudah bergaul itu kan ujung-ujungnya kemampuan. Atau ya bisa juga bilangnya, saya kurang bakat bergaul, saya kurang enak ngomong. Itu sama dengan yang tadi. Kita tidak akan diberikan masalah di luar dari kemampuan kita. Jadi untuk bergaul, apa segala macam, idenya beginilah sebenarnya. Kalau kita mau, ini dari pengalaman saya pribadi ya, kalau sebenarnya Bapak Ibu sudah menyadari, mungkin sebagian besar sudah menyadari bahwa kalaupun kita memilih jalur hidup sebagai karyawan, maka cepat atau lambat di umur pensiun 55 atau 58 sekitar begitulah, kita akan sampai di usia pensiun. Dan setelah pensiun itu kebutuhan hidup kita bukannya menurun, itu malah naik sebenarnya. Karena kenapa? Karena kesehatan kita biasanya sudah perlu lebih banyak biaya. Alhamdulillah kalau masih sehat-sehat. Tapi lebih dari umur 55 atau 58, kita akan diberhentikan oleh perusahaan tempat kita bekerja secara hukum loh ya. Kita diberhentikan karena pensiun dan dilarang kerja dimanapun. Itu sebenarnya yang terjadi. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang, mohon maaf ini kalau saya mengungkapkan fakta yang meresahkan ya, itu harus segera membuat usaha yang memungkinkan kita tetap punya penghasilan setelah masa pensiun.
Itu kalau kita berhasil, mohon maaf ya, berhasil mencapai usia pensiun dengan sehat walafiat. Tapi kalau misalnya, bukan amit-amit, saya tidak harap ya, tapi kita harus antisipasi. Kalau sampai terjadi apa-apa sebelum usia pensiun, misalnya contoh kita tidak bisa bekerja lagi, bagaimana dan penghasilan kita, itu harus dipikirkan. Itu perlu diintegrasikan dengan visi-misi kita tadi. Nah, sekarang bagaimana nih bagaimana rencana kita untuk bisa seperti itu? Kira-kira ya. Jadi tetap bisa, harus jadi karyawan bagus, tapi perlu dipikirkan bahwa cepat atau lambat Bapak dan Ibu akan pensiun atau mohon maaf tidak bekerja lagi karena sesuatu dan lain hal, bisa karena kesehatan, bisa karena apa, itu perlu dibuatkan rencana hidupnya. Oke? Perlu dibuatkan rencananya. Intinya Bapak Ibu harus jadi pengusaha sebelum usia pensiun. Sebelum usia pensiun. Dan untuk pemalu, biasanya itu biasanya karena ada perasaan minder ya, kurang percaya diri ya. Yakinlah bahwa setiap dari kita itu punya kelebihan dan kekurangan yang semua orang pasti punya. Kita asah kekuatan kita sambil kita tutupi kekurangan kita, kekuatan diasah, kekurangan ditutupi, sehingga paling tidak kalau kita sudah bisa menerima diri kita, harusnya kita tidak sudah mulai bisa tampil dan lebih percaya diri. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi bergaul atau apa segala macam, paham saja, oke, saya memang kurang dalam bidang ini, tapi saya kuat dalam bidang ini. Dan saya kira dengan begitu saya bisa berkontribusi juga kepada dunia. Semua orang juga punya kekurangan kok, semua orang juga punya kelebihan kok. Seperti itu ya. Oke, itu tadi pernyataan negatif dan pernyataan positif. Apakah masih ada pernyataan negatif yang bisa kita bantu? Bagaimana kalau pikiran banding-bandingkan yang lain? Oke, betul, bagus. Jadi sebenarnya begini, membanding-bandingkan kita dan orang lain, ya dalam hal konotasi positif bagus ya. Cuma jangan sampai itu menjadi hal yang membuat kita jadi minder. Boleh. Oh, dia lebih rajin daripada saya harus rajin. Ya bagus, seperti itu. Ya, tapi dalam hati juga kita harus terima bahwa kita sudah mengasah diri, meningkatkan kemampuan diri, menutupi kelemahan diri, tapi kalau memang ada hal yang di luar kemampuan kita, di luar usaha kita perserahkan kembali kepada Tuhan. Jadi tetap kita banding-bandingkan diri kita dalam konotasi untuk berlomba-lombalah kita dalam berbuat kebaikan atau dalam hal memperbaiki diri, berguna bagi dunia, memberikan cinta kasih kepada semua, kira-kira seperti itu. Itu yang bagusnya kita banding-bandingkan. Bukan sifatnya, kalau sifat ya masing-masing orang beda dong. Setiap orang kan punya visi, punya tujuan diciptakan ya. Karena sudah punya tujuan yang jelas, sebenarnya sudah punya tujuan, cuma belum ngerti aja apa tujuannya. Nah ini mudah-mudahan dengan sesi ini kita bisa membantu orang untuk mendeteksi apa sebenarnya tujuan hidupnya. Sebenarnya dia cocoknya apa sih? Idenya adalah sebenarnya begini, untuk jalannya ya, ini kan hanya alasan-alasannya. Kalau jalannya, coba cari hal yang kalau hal itu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu senang melakukannya. Bahkan tidak dibayar pun tetap senang. Jadilah nomor satu dalam bidang itu. Oke, coba cari satu hal atau beberapa hal yang Bapak Ibu suka lakukan, walaupun kalau dalam hal melakukan itu Bapak Ibu tidak dibayar, Bapak Ibu tetap senang. Pertajam di situ. Biasanya itulah jati diri kita. Orang biasa bilang itulah passion kita. Kejar itu. Pertajam itu, perkuat di situ. Yang lain ya memang kurang sih dalam bidang lain, tapi kuatnya dalam bidang ini. Ya sudah, itu dipertajam. Yang lain cukup supaya nggak malu-maluin aja. Oke, saya kira seperti itu ya. Kita lanjut ya bagian berikutnya. Oke, itu tadi. Oh ya, jadi kalaupun nanti ada pernyataan negatif yang belum selesai, bisa kita bahas nanti di grup chatting ya. Bisa kita bahas di sana. Ini hanya penjelasan aja kok. Bisa kita tuntaskan di sana. Oke.
Sekarang kita bicara mengenai pengukuran kemampuan diri. Ini ada pertanyaan, bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri? Oke. Karena seringkali merasa kurang, ya betul. Merasa diri tidak aman itu memang emosi dasar ya. Saya bukan orang psikologi, tapi saya pernah baca itu emosi dasar yang paling ujungnya larinya kemana-mana. Merasa diri tidak aman. Jadi untuk rasa percaya diri tadi, kalau saya pakainya tadi, kalau kebetulan dari latar belakang agama, saya yakin bahwa kita tidak akan diberikan masalah atau tantangan atau apapun yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau seperti itu, apapun masalah yang muncul di hadapan saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikannya. Seperti itu. Kenapa? Karena kitab suci saya mengatakan itu. Kalau saya tidak yakin dengan hal itu, artinya saya tidak percaya kepada kitab suci saya. Jadi itu saja. Jadi itu sebenarnya cuma pemikiran aja. Kepercayaan diri itu dasarnya adalah pemikiran yang kurang yakin dengan, atau mungkin belum tahu dengan janji Tuhan. Kalau sudah tahu, kenapa tidak yakin lagi? Oke ya. Masalah percaya diri ujungnya di situ. Yakinlah bahwa semua masalah yang dihadapkan di hadapan jalan hidup kita itu bisa kita selesaikan. Tuhan tidak salah ukur kok, tidak sembarangan kok kasih masalah. Dia kasih masalah yang hanya bisa kita pecahkan. Semakin berat masalahnya, sebenarnya harusnya kita semakin pede. Wah, saya dipercaya mampu menyelesaikan ini ya. Cuma terus terang memang saya bingung gimana cara menyelesaikannya. Tapi percaya dulu bahwa saya bisa selesaikan. Kalau sudah tidak percaya bisa menyelesaikan, tidak bakalan bisa selesai. Boleh kita istirahat, boleh kita capek, boleh berhenti, tapi berhenti sementara ya, stop ya, beristirahat. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali. Istirahat boleh. Oke ya, kita lanjut dengan mengukur kemampuan diri. Nah, di sini kan kita sudah lihat ada sebuah tabel. Oh ya, Pak Salomo silakan Pak. Ini adalah sebuah tabel mengenai pengukuran kemampuan diri. Di sini kita perlu mengukur kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai target atau visi yang kita ingin capai. Biasanya begini, ringkasnya untuk kita bicara target level kemampuan ya. Saya bicaranya biar sederhana. Ini kemampuan-kemampuan ini bukan kemampuan-kemampuan spiritual. Ini hanya kemampuan praktis keduniawian dalam urusan cari rezeki. Sebenarnya itu. 6 hal ini bukan hal yang untuk spiritual atau apa, bukan. Ini hanya urusan praktis, cari rezeki, cari kerjaan, cari berhubungan di dunia lah ya. Sehingga hanya sederhana itu, karena saya tidak masuk ke wilayah-wilayah pengembangan spiritual atau semacam apa. Ini hanya urusan kerjaan aja, ringkasnya seperti itu. Oke? Kemampuan kerjaan dan cari duit. Nah, jadi ceritanya begini, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menentukan target, coba pikirkan apakah Bapak Ibu berencana untuk punya usaha enggak? Saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu berencana untuk punya usaha sendiri yang Bapak Ibu miliki. Kenapa? Dasarnya adalah karena Bapak Ibu tentu berharap hidup cukup panjang ya. Maksudnya kalau bisa hidup lebih dari usia pensiun maksud saya. Kalau memang Bapak Ibu berencana seperti itu, maka buatlah rencana supaya Bapak Ibu mampu menghidupi diri dan keluarga sampai melewati usia pensiun. Seperti itu ceritanya. Ya, kalau misalnya bisa sampai umur 80, alhamdulillah, syukur. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kita sudah membuat rencana hidup untuk usia lanjut. Seperti itu. Dan untuk membuat rencana hidup sampai usia lanjut, itu berarti kita perlu punya usaha. Karena kerja itu cuma bisa sampai usia 55 tahun. Kalau umurnya 80 misalnya, 55 itu kan masih ada 35 tahun lagi. 25 tahun lagi. 25 tahun ini lagi itu dapat duitnya dari mana? Dari kerja, dari uang pensiun. Kuranglah. Kesehatan kita
bukan ya pasti ya, tapi biasanya kan kesehatan sudah butuh dana lebih besar tuh. Jadi ringkasnya adalah sebaiknya Bapak Ibu punya rencana untuk punya usaha. Oke? Dan untuk punya usaha itu perlu kemampuan untuk menjadi pengusaha. Oke? Untuk jadi pengusaha, maka kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan memimpin. Memimpin tim, memimpin organisasi, memimpin orang, memimpinlah. Kemampuan memimpin secara umum. Dan itu dilambangkan dengan kemampuan-kemampuan level 6. Oke? Jadi ringkasnya, sebaiknya, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu menulis target di semua level 6 dari nama kompetensi ini. Mulai dari komitmen belajar, etika kepemimpinan, komitmen pelayanan, pencapaian hasil. Nggak begitu penting apa namanya, tapi level 6-nya yang penting. Kenapa? Karena level 6 itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin tertinggi dalam organisasi. Bukan manajer ya, tapi direktur. Level 6 untuk direktur atau owner, pemilik, pengusaha. Level 5 itu untuk para pimpinan yang masih punya atasan. Itu bisa general manager, bisa supervisor, koordinator, mandor, atau apapun. Selama orang itu punya bawahan dan juga punya atasan, maka itu kemampuan level 5 yang dibutuhkan. Level 6 kalau sudah nggak punya atasan, dia sudah yang paling tinggi. Kemampuan level 4 dan ke bawah adalah kemampuan untuk menjadi seorang, kalau saya bilang seorang karyawan. Untuk menjadi seorang karyawan. Itu level 0 sampai 4. Karyawan yang baik itu kalau sudah bisa sampai level 4. Kalau level di bawah 4 itu masih kurang-kurang sebenarnya. Oke, nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, jadi saya sangat harap Bapak Ibu menulis huruf T, target, di semua level 6 itu. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sudah sepakat untuk menulis target di level 6, nah sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, mengukur kemampuan saat ini. Cara mengukurnya tidak sulit kok, ini sudah dibuat sangat mudah. Misalnya contoh, kita mulai dengan kemampuan komitmen belajar. Ini kan Bapak Ibu sudah lihat bahwa ada kompetensi-kompetensi ya, kemudian ada komitmen belajar, kemudian ini contoh ada level 1, level 2, sampai level 6. Dan ini sudah saya buat menjadi bentuk pertanyaan. Contoh, komitmen belajar level 1. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan Anda beserta tingkat kemampuan Anda pada hal tersebut. Mengapa Anda berpendapat demikian? Oke. Kalau Anda sudah siap memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, apapun jawabannya, itu bukan kontennya yang penting, tapi apakah Anda mampu menjawab pertanyaan ini. Jika Anda sudah mampu, maka di kolom status di sebelah sini, itu Anda centang. Beri tanda centang. Tak, selesai. Ini Anda perlu jujur kepada diri Anda, kenapa? Karena hasilnya kan Anda sendiri yang nikmati ya. Apa kekuatan dan kelemahan saya, dan kenapa saya berpendapat demikian. Sudah bisa jawab, bukan orang yang menilai, diri kita yang menilai. Kalau sudah, jawab centang. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pernahkah Anda meminta masukan orang lain mengenai hasil pekerjaan Anda? Kapan? Coba ceritakan. Nah, ini pertanyaan sifatnya pernahkah? Ini akan banyak Bapak Ibu dapatkan dalam formulir ini. Jika pertanyaannya sifatnya pernahkah, maka jawabannya adalah sebuah contoh kasus, bukan kondisi umum. Pernahkah Anda minta masukan kepada orang lain? Saya biasa minta masukan dari orang lain. Itu bukan jawaban. Oke? Itu bukan jawaban. Kalau jawabannya, saya biasa minta masukan dari orang lain. Jawabannya adalah, pada hari Minggu, 3 hari lalu, saya sedang mengerjakan, misalnya contoh ya, saya sedang membuat laporan. Setelah laporan itu jadi, laporan ini saya perlihatkan kepada rekan kerja saya untuk minta masukan perbaikannya. Dan dia bilang, laporan saya sudah cukup bagus. Itu. Spesifik. Laporan apa, hari apa, kapan, segala macam. Dan itu adalah kejadian yang betul-betul kita lakukan. Itu baru kita bilang, kita
pernah melakukan masukan dari orang lain. Jadi 1.2 bisa kita jawab. Kita sendiri yang tahu kok, kita pernah lakukan atau tidak. Untuk level 1, ada batasan waktunya. Pernahkah Anda melakukan ini? Pernah. Kapan? 3 bulan lalu. Ah, kelamaan. Untuk jawaban nomor 1, itu batasan waktunya hanyalah 2 minggu. Jadi, kalau Anda pernah meminta masukan orang lain mengenai hasil pekerjaan Anda, tapi terakhir kali Anda lakukan itu lebih dari 2 minggu, maka Anda belum level 1. Kita mau membuat kebiasaan di sini. Kebiasaan yang membangun. Oke? Jadi semua pertanyaan nomor 1 yang sifatnya pernahkah, itu frekuensinya paling lama cuma 2 minggu. Jelas ya? Ada pertanyaan barangkali? Oke? Jadi pernahkah yang level 1 itu 2 minggu. Kalau itu ada pernah, belum pernah saya lakukan. Pernah saya lakukan tapi lebih dari 2 minggu. Jangan dicentang. Statusnya jangan dicentang, itu kosong. Lakukan dulu, baru centang. Minta masukan orang lain mengenai hasil pekerjaan Anda, baru centang. Oke? Jangan centang dulu, baru minta masukan. Kalau sudah centang, lihat pertanyaan nomor 3. Pernahkah Anda meminta nasihat atau masukan dari orang yang lebih ahli mengenai aktivitas Anda? Kalau memang jawaban nomor 2 juga termasuk satu kali kerja ya, kebetulan orang yang Anda tanyai itu masukan orang lain, juga orang yang lebih ahli, maka satu peristiwa itu membuat nomor 2, pertanyaan 1.2 dan 1.3 tercentang. Boleh. Nggak apa-apa. Satu peristiwa itu bisa membuat beberapa parameter ini terpenuhi. Kalau memang kejadiannya seperti itu. Oke, jadi satu kejadian bisa membuat 2 kali centang. Asal memang memenuhi ya. Tapi kalau menurut Anda tidak memenuhi, ya lakukanlah. Mintalah nasihat dan masukan dari orang yang lebih ahli. Kalau tadi masukan mengenai hasil pekerjaan, kalau ini bukan cuma hasilnya, tapi seluruh prosesnya, dan khusus dari orang yang lebih ahli. Bukan orang yang sepantar dengan kita. Kalau nomor 2, boleh orang yang sepantar dengan kita, tapi hanya hasilnya, bukan prosesnya. Nomor 3, proses hasilnya dan orang yang lebih ahli. Oke? Kalau semua pertanyaan nomor level 1 ini sudah tercentang atau sudah terjawab, congratulations, Anda sudah level 1 untuk komitmen belajar. Anda lanjut ke level 2. Jangan lanjut ke level 2 kalau masih ada satu item di level 1 yang belum terpenuhi. Oke? Percuma, buang-buang waktu. Lakukan dulu yang level 1, jadikan dia kebiasaan yang dilakukan setiap 2 minggu, maksimal ya. Kalau bisa setiap hari lebih bagus. 3 kali sehari lebih bagus lagi. Kalau bisa. Kita bikin 2 minggu itu batasan yang sangat longgar sebenarnya. Kalau ini sudah dilakukan, maka semua pertanyaan level 1 sudah terjawab dan dilakukan dalam rentang waktu 2 minggu, barulah kita ngintip ke pertanyaan level 2. Pernahkah Anda menggali informasi dan menggunakannya di aktivitas Anda? Wah, ini mirip dari nomor 1. Iya, sekalian saya lakukan itu juga, gali informasi dan saya pakai di aktivitas saya. Saya cari browsing di internet bagaimana caranya membuat ini, bagaimana tekniknya melakukan itu, bagaimana sih caranya bongkar alat ini, aku dapat di YouTube nonton, itu. Centanglah di situ. Karena saya gali informasi dan pakai. Bukan cuma cari, tapi tidak dipakai ya. Cari dan pakai. Kalau sudah lakukan, centang. Oh ya, untuk level 2, parameternya itu adalah 1 bulan. Jadi kalau level 1 itu 2 minggu, level 2 itu 1 bulan. Oke? Pernah dilakukan? Lebih dari 1 bulan? Oh, belum. Lakukan dulu, baru centang. Oke? Kemudian kalau sudah, lanjut ke pertanyaan 2.2, pernahkah Anda melatih keterampilan, dan selanjutnya. Saya tidak bahas semua ya, saya cuma kasih lihat cara menjawabnya. Jika misalnya Anda 2.1 sudah centang, 2.2 belum, boleh lihat 2.3, tapi jangan lihat level 3. 2.3 boleh dilihat, lakukan kalau centang kalau belum. Tapi kalau misalnya masih ada yang bolong, misalnya 2.1 itu artinya 2.1 ya, yang ini ya, itu sudah centang, 2.2 belum, 2.3 sudah, maka jangan mengerjakan level 3, tapi fokus di level 2 dulu, lakukan yang belum dicentang.
yang statusnya belum oke. Fokus di situ dulu, selesaikan level itu dulu. Nah, dalam kasus seperti itu, misalnya ada satu hal atau satu poin yang belum dipenuhi di level 2, maka itu berarti Anda level 1. Kenapa? Karena level 1 Anda sudah penuh, level 2 masih belang-belang. Oke? Untuk itu jangan ngutak-ngutik level 3. Level 2 dituntasin dulu. Kalau sudah tuntas, baru kita mulai urusin level 3. Jelas ya? Jadi kerjakan level per level. Percuma, kalaupun kita merasa pernah melakukan level 3, itu cuma kebetulan aja, bukan kebiasaan. Di sini kita mau membangun kebiasaan. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada. Oke, bisa lanjut ya. Jadi begitu caranya kita lanjut sampai ke level 6. Level 2, dilihat. Kalau semua sudah terpenuhi level 2, masuk level 3. Level 3, batasan waktunya itu 3 bulan. Jadi kalau level 1 2 minggu, level 2 1 bulan, level 3 itu 3 bulan. Pernahkah Anda membuat target bagi pengembangan diri Anda? Kapan? Coba ceritakan. Yang dimaksud target ini harus terukur. Misalnya contoh, saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya sehingga nilai TOEFL atau nilai TOEIC saya misalnya mencapai nilai 600. Tidak bisa dikatakan, saya mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu bukan target. Itu cuma angan-angan. Kalau dibilang target, itu punya ukuran. Berhasil atau gagal. Oke? Itu dibilang target. Kalau misalnya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan Excel, apa targetnya? Contoh misalnya. Atau saya ingin belajar akuntansi, membuat laporan keuangan. Atau saya ingin belajar ini sehingga saya bisa melakukan ini. Jadi ada parameter yang jelas apakah ini terpenuhi atau tidak. Itu disebut dengan target. Bukan mau belajar akunting, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar ini, mau belajar matematika. Enggak. Sampai bisa apa. Itu baru disebut target. Oke, kalau Anda lihat pertanyaan-pertanyaan kan sudah dominan pernahkah ya, semuanya ya. Jawab aja semuanya, dan kalau memang sudah bisa dijawab dengan mantap, maka berikan tanda centang pada statusnya. Jika ada yang belum, misalnya Anda sudah isi full nomor 2, ada 3 yang belum, maka Anda dikatakan level 2, karena level 1 dan 2 Anda sudah penuh. Level 3 masih bolong-bolong. Fokus di level 3-nya, sehingga bisa centang semua, baru Anda dikatakan punya kemampuan pengembangan kemampuan komitmen belajar level 3. Begitu seterusnya. Oke, level 4 juga sama. Persis sama. 1, 2, 3, semuanya. 1 sampai 6 sebenarnya semua sama. Cuma yang membedakan adalah kita dengan kemampuan diri kita, tanpa orang lain, maksudnya tanpa perlu anak buah, kita bisa sampai ke level 4. Tapi untuk mencapai level 5, kita perlu anak buah. Bukan teman sejawat ya. Bukan rekan kerja, tapi anak buah. Orang yang memang menjadi bawahan kita. Itu baru kita bisa mengerjakan level 5. Jadi apa boleh buat, Anda perlu panggung nih untuk level 5 dan level 6. Jika Anda belum punya bawahan, maka Anda hanya bisa mengupayakan level 5 tapi belum teruji di lapangan. Misalnya contoh, lihat aja 5.1. Pernahkah Anda membuat profil kemampuan dan kekurangan dari setiap anggota tim Anda? Ini tidak bakalan bisa Anda lakukan kalau Anda tidak punya bawahan. Paling cuma berimajinasi. Kalau ini jadi bawahan saya coba bikin profilnya. Bisa. Rekan kerja Anda bikinkan profil kemampuannya, boleh. Tapi latihan ya, bukan nyata itu. Biasanya agak susah. Kita buat karena orang itu bukan bawahan kita. Pernahkah Anda membuat atau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjalankan proses belajar bagi tim Anda? Sulit kan kalau nggak ada anak buahnya? Bagaimana menjalankan proses belajar bagi anak buah saya? Kalau dia cuma rekan kerja, nggak bisa. 5.2 tidak bisa dilaksanakan. Apa boleh buat? Itu syarat level 5. Harus sudah punya bawahan. Baru bisa masuk ke level 5. Tapi kita bisa belajar bagaimana kalau seandainya sudah punya bawahan, apa nih kesempatan yang akan kita lakukan. Paling tidak Anda dan mengetahui ini sudah tahu bocorannya apa yang harus dilakukan kalau nanti punya anak buah.
Dibayangkan aja kalau sudah punya anak buah. Level 6, ini tidak bisa Anda capai kalau Anda masih punya atasan. Oke? Kalau Anda masih punya atasan dalam struktur organisasi, maka tidak bisa. Anda mau jadi direktur kayak apa kayak selama masih ada presiden direktur, nggak bisa. Anda bukan yang tertinggi. Level 6 hanya bisa dilakukan jika Anda orang tertinggi. Komisaris bukan atasan ya, dia pengawas. Anda harus menjadi karyawan yang levelnya paling tinggi. Itu baru bisa Anda mempraktekkan level 6. Contoh misalnya, pernahkah Anda berkomitmen secara tertulis dan terbuka, 6.2 ya, untuk mengembangkan diri dan organisasi secara berkelanjutan? Ini kan artinya Anda bikin policy atau kebijakan perusahaan. Kalau Anda cuma direktur, nggak bisa dong. Tetap perlu approval dari direktur utama atau pimpinan tertinggi. Artinya yang bikin keputusan itu bukan Anda. Anda cuma mengajukan kepada direktur utama, dia yang approve. Sama aja, bukan Anda yang membuat komitmen. Ya kan? Jadi apa boleh buat untuk level 6, tidak bisa Anda dapatkan selama Anda masih punya atasan. Jadi pertanyaannya, gimana dong saya bisa menguji kemampuan ini? Ya, ini cara paling cepat adalah Anda bikin usaha sendiri. Anda bikin perusahaan sendiri, walaupun kecil, hanya anggotanya 2-3 orang, Anda pimpinan tertingginya di situ. Anda sudah bisa melakukan level 6 ini. Tapi sebelum Anda menguji level 6, sebaiknya Anda kuasai dulu semua level 5. Dan ini bisa Anda dapatkan di perusahaan kok, tidak terlalu susah. Anda bisa kan, kalau kerja keras, bisa kan dipercaya sama atasan untuk megang satu tim, ya kan? Bahkan saya percaya sebagian besar dari Anda sudah pernah dipercaya untuk memimpin sebuah tim. Punya anak buah misalnya. Nah, kemampuan itu, kalau Anda yakin level 5 semua sudah dipenuhi, Anda sudah boleh mikir-mikir nih untuk buka usaha dan mempraktekkan level 6. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan, kalau teamwork bukan bawahan bisa nggak? Nggak bisa. Kalau level 5 itu harus bawahan. Karena teamwork, kalau rekan ke samping itu koordinasi. Ini memang sifatnya perintah. Jadi bukan himbauan. Kalau kepada teman kan kita menghimbau. Dia kerjakan, tidak dikerjakan, tergantung dia. Tapi kalau atasan itu, walaupun bilangnya sopan, itu perintah. Itu untuk level 5. Level 6, walaupun itu bawahan Anda, tapi Anda masih punya atasan, nggak bisa juga. Harus sudah menjadi pimpinan tertinggi. Seperti itu. Cara paling gampang untuk melatih level 6 adalah bikin usaha sendiri. Setelah Anda menguasai level 5 tentunya ya. Kalau level 5 aja masih kacau-kacau, mikir-mikir dulu deh. Karena memimpin tim itu, banyak orang bilang sulit ya. Kenapa? Karena kemampuan level 5-nya memimpin orang aja kurang. Latihan dulu level 5, baru coba bikin usaha. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Oke, jadi begini caranya kita mengisi tabel ini. Tabel komitmen belajar ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah lihat, ternyata saya level 5 itu penuh. Tapi level 6 ada satu yang belum penuh. Maka itu artinya Anda level 5. Kenapa? Kalau level 5 penuh, artinya level 4, 3, 2, 1 juga penuh. Karena kita tidak akan naik ke level berikutnya kalau level di bawahnya masih ada yang bolong. Seperti itu ya. Nah, kalau itu kondisinya, misal contoh, Anda level 6 aja yang bolong, artinya Anda tulis T di level 5, dan K-nya tadi kan, T-nya di level 6, tadi kan, T-nya level 6, kemudian K-nya di level 5. Artinya, apa? Di sini kemampuan Anda tinggal dikit aja dipoles, sudah bisa sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai visi tadi, visi diri tadi. Kemampuan Anda dalam komitmen belajar tinggal dipoles dikit tuh. Jelas ya. Tapi kalau misalnya masih ada bolong di level 3, artinya Anda masih level 2. Penuhi dulu level 3-nya. Baru penuhi level 4-nya, baru 5-nya, baru kemudian 6-nya. Oke.
Jika komitmen belajar sudah, ini ada pertanyaan, isi kolom atas itu setelah isi pertanyaan per level bawahnya ya. Oke, enggak apa-apa Pak Jasan. Jadi kita isi kolom yang, kita mulai dari level 1 dulu. Jangan baca level 2 kalau level 1 belum penuh. Kalau level 1 belum penuh, kalau level 1 belum penuh, kerjakan dulu level 1-nya. Apa yang belum penuh dipenuhin dulu. Ini ada yang raise hand, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja diketik ya, di chat ya, biar saya jawab di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan di chat aja. Oh ya, buat teman-teman yang datang terlambat, mudah-mudahan bisa bertanya aja langsung. Tapi jangan khawatir, ini sedang saya rekam dan nanti rencananya akan saya upload ke YouTube. Jadi bisa didengar penjelasannya di situ. Dan kalau misalnya juga masih ada yang kurang jelas mau ditanyakan dan lewat di sesi ini, kita masih bisa nanya di grup kok, grup WA, nggak ada masalah kan? Oke, jadi insya Allah masih bisa lah bertanya di banyak ajangnya lah. Oke, saya lanjut. Jadi seperti itulah kita kerjakan satu persatu berkompetensi ini, komitmen belajar level mana. Ingat semua targetnya level 6, yang beda-beda itu tinggal level K-nya aja. Kininya di mana? T target, K kini. Kalau semua, dan itu kita kerjakan semuanya, semua 6 kompetensi ini. 6 kompetensi ini. 6 kompetensi ini adalah kompetensi yang sifatnya sikap ya. Kita belum mengutak-ngutik yang sifatnya keterampilan dan pengetahuan. Misalnya contoh, keterampilan menjual, keterampilan mengurusi persediaan barang, keterampilan membuat laporan keuangan atau membaca laporan keuangan, keterampilan berkomunikasi, belum masuk. Semua belum masuk. Kita bikin sederhana dulu sikap-sikapnya. Kenapa saya tidak bahas di sini? Karena jika sikap-sikap ini benar, maka keterampilan-keterampilan tadi itu lebih mudah didapatkan. Sebaliknya, kalau kita punya keterampilan-keterampilannya, tapi sikapnya kurang begitu solid, biasanya keterampilan-keterampilan lain itu sulit untuk didapatkan. Makanya kita perkuat di sikap dulu, sikap mental yang positif. Ada 6 poin di sini. Komitmen belajar, etika kepemimpinan, komitmen pelayanan, pencapaian hasil, peningkatan kualitas, dan etika organisasi. Dari sini aja udah 2 etika kepemimpinan dan etika organisasi. Detailnya bisa dibaca nanti sendiri, karena kalau dibahas semua, waktunya terlalu panjang ya. Sehingga dasarnya adalah di sini Bapak Ibu perlu memetakan di mana kemampuan diri Bapak Ibu saat ini, tulis K pada saat itu, dan Bapak Ibu langsung bisa lihat kalau targetnya semua di level 6 dan K-nya Bapak Ibu tersebar, misalnya contoh ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, contohnya, kelihatan seperti itu, maka kita paling tidak dari peta ini bisa kelihatan yang mana yang perlu ditingkatkan, diprioritaskan peningkatannya. Bicara mengenai prioritas, kita prioritas mulai dari yang mudah. Mirip-mirip dan pelajaran di sekolah dulu, mulainya dari yang mudah. Biasanya kenapa? Karena kita perlu melihat hasil yang cepat, biar kita cepat naik percaya dirinya kan, wah ternyata saya bisa. Gitu. Misalnya contoh, saya tidak harap, tapi misalnya contoh, penyebarannya itu komitmen belajar sudah di level, contoh ya, di level 5, etika kepemimpinan 3, komitmen pelayanan 4, jadi 5, 4, ini ya, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Jika kondisinya seperti itu, maka kita fokus meningkatkan yang paling lemah dulu. Semua kompetensi yang level 3 itu ditingkatkan menjadi 4 dulu. Oke? Sehingga penyebaran kompetensi Bapak Ibu tinggal 4 dan 5, nggak ada lagi yang 3. Jadi fokus dulu kepada yang 3, naikin ke 4. Sudah itu fokus semua yang 4, naikin ke 5. Sudah itu semua sudah rata 5, baru naikin sama-sama ke 6. Oh ini ada pertanyaan lagi, ini lebih ke attitude. Iya benar, ini memang attitude atau sikap. Benar. Ini sifatnya memang sikap kok. Karena memang disitulah sebenarnya yang paling mahal ya. Hampir
jarang disentuh di sekolah mengenai hal-hal ini. Paling cuma dibilang rajin belajar ya, ini ya, tapi tidak seperti ini. Makanya sebenarnya bagi yang mengerti komitmen ini yang saya share ini sebenarnya namanya kompetensi model. Bagi yang paham, ini harganya mahal banget loh. Karena hal-hal yang jelimet kayak begini ini sudah dipetakan kayak begini dan sudah dibuat jadi pertanyaan lagi, tinggal di hub gitu loh. Tinggal dijawab dan dikerjakan. Kalau memang belum dipenuhi, belum bisa jawab, ya diusahakan seperti itu. Jadi ini menjadi peta bagaimana membuat kemampuan kita, terutama dalam bidang sikap, naik sampai ke level 6. Sebenarnya saya punya peta lengkapnya, bukan cuma sikap. Ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan, dan itu bukan 6 lagi, tapi totalnya ada 140-an kompetensi. Cuma kalau kita mau memetakan diri terhadap 146 hal kan repot juga ya. 6 aja udah repot, apalagi kalau sampai 146. Tapi bagi saya pribadi, saya petakan diri saya terhadap 146 hal itu. Tapi saya pikir kita mulai dari 6 dulu lah, karena yang lain itu mudah kok. Yang lain itu mudah kalau 6 hal ini nilai kita tinggi. Minimal level 4 lah. Level 4 adalah kemampuan diri yang paling tinggi ya. Kemampuan pribadi yang paling tinggi itu level 4. Level 5 adalah kemampuan seorang atasan membuat anak buahnya menjadi level 4. Karena kalau atasan itu level 5, anak buahnya itu dia akan upayakan mencapai level 4. Bahkan kalau bisa menjadi atasan juga seperti dirinya yang juga sama-sama level 5. Tapi ringkasnya selama bawahannya belum punya bawahan, maka bawahan itu akan jadi level 4. Kemampuan level 6 memungkinkan para atasan yang ada di organisasinya punya kemampuan level 5. Kenapa? Karena hanya orang-orang level 6 inilah yang mampu membuat environment atau lingkungan yang memungkinkan orang bisa sampai naik ke level 5. Karena dia mimpinnya benar, manajemennya benar, leadership-nya kuat, sehingga anak buahnya itu bisa menjadi atasan yang baik. Bisa punya kemampuan level 5. Yang paling menyedihkan adalah para atasan itu, saya kira Bapak Ibu pernah lihat ya contoh ya, ada orang jadi atasan, punya anak buah, tapi sebenarnya nggak bisa mimpin. Dia itu ahli dalam bidang pekerjaannya, contoh misalnya ya, saya tidak menyalahkan ya, tapi pernah sering saya lihat bidang penjualan terutama dalam bidang atau bidang teknisi. Sales paling baik itu diangkat menjadi sales manager. Atau teknisi paling jago, teknisi paling ahli diangkat menjadi mandor. Masalahnya belum tentu sales ini atau teknisi ini punya kemampuan memimpin, kemampuan level 5 ya. Iya, dia ahli sekali dalam bidang menjual atau menjadi teknisi. Tapi begitu angkat jadi mandor atau menjadi sales manager atau sales supervisor, itu betul-betul whole different level, di mana di situ bukan lagi kerjaan yang diurus, tapi lebih banyak ngurusin anak buahnya, ngurusin orang. Nah, itu kemampuan level 5. Dan kalau dia tidak punya kemampuan yang di situ, biasanya kita perusahaan itu rugi 2 hal. Pertama, dia kehilangan seorang teknisi atau sales yang bagus, dan yang kedua, dia dapat pimpinan yang tidak bagus. Merugi 2 kali. Karena kehilangan karyawan teknisi atau sales yang bagus, dan yang kedua, mendapatkan pimpinan yang buruk. Rugi 2 kali. Makanya penting banget untuk meningkatkan kemampuan level 5 ini. Nah, kenapa sampai orang-orang ini naik ke level 5, padahal dia sebenarnya, menjadi atasan, padahal tidak punya kemampuan level 5, karena pimpinan-pimpinannya tidak punya pimpinan tertingginya, tidak punya kemampuan level 6. Dia tidak ngerti bagaimana caranya membuat sistem perusahaan yang baik. Tidak punya kemampuan level 6 ringkasnya. Karena dia tidak punya kemampuan level 6, pimpinan-pimpinannya tidak punya kemampuan level 5, dan seperti itulah persaingan bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Itu agak ngelantur dikit lah. Tapi saya kira tidak masalah ya. Setelah kita berhasil memetakan ini, maka kita perlu membuat prioritas langkah-langkah tadi ya sudah sempat jelaskan, fokus kepada meningkatkan kompetensi dari 6 ini, yang mana yang paling lemah levelnya. Itu dulu dinaikin. Kalau ada dua-duanya dinaikin. Misalnya yang paling rendahnya level 3 atau level 2, ya sudah, level 2-nya itu dinaikin dulu ke level 3. Sudah itu semua yang level 3 dinaikin ke level 4. Sudah itu semua 4 dinaikin ke 5. Sudah itu semua 5 dinaikin ke 6.
Ringkasnya seperti itu, strateginya. Jadi tidak bersamaan, tapi mulai dari yang paling lemah. Oke? Nah, setelah itu ada dalam pandangan kita, baru kita masuk ke bagian rencana pengembangan diri. Ada sudah sempat buat nggak rencana pengembangan diri? Nah, ini dia. Buatlah rencana pengembangan diri Anda untuk setiap kompetensi di bawah ini. Jadi contoh misalnya, tadi Anda sudah lihat bahwa yang paling kurang misalnya contoh adalah komitmen belajar. Di situ level 3 contohnya ya. Maka rencana pengembangan 0 ke 1 nggak perlu Anda isi lagi karena Anda sudah level 3. 1 ke 2 juga nggak usah, 2 ke 3 juga nggak usah, 3 ke 4 nih. 3 ke 4 ini, rencana pengembangan dari level 3 ke 4, Anda isi dengan pertanyaan yang belum dijawab atau yang belum centang tadi. Misalnya contoh, rencana dari 3 ke 4. 3 ke 4 yang ada itu misalnya ini nih. Yang belum Anda jawab misalnya, pernahkah Anda mencoba hal baru dalam aktivitas Anda untuk mendapatkan pengalaman baru? Kalau memang ini yang membuat Anda belum naik ke level 4, maka jawabannya adalah saya mau melakukan apa hal baru itu. Coba tentukan apa hal baru dan tulis dalam rencana pengembangan tadi. Ini kan 3.4 misalnya yang belum centang, lainnya udah centang. Maka tulis apa rencana Anda untuk hal baru ini. Kalau ada 2 poin, tulis apa rencananya untuk 2 poin, setiap poin. Jadi jelas apa arahannya, bukan lagi mengada-ngada. Lihat apa yang belum dicentang, rencana Anda supaya itu bisa tercentang apa. Itu yang ditulis di rencana pengembangan diri. Yang di sini nih. Nah, rencana pengembangan dari 3 ke 4. Jelas ya? Nah, untuk waktunya harus dicapai sebelum, nah di sini kita perlu menyiapkan waktu yang cukup. Seperti tadi, saya belum jelaskan ya. Kalau level 3 itu kan waktunya itu kan, jawaban valid untuk level 1 kan 2 minggu. Durasi waktunya ya, dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Level 2 itu 1 bulan. Level 3 itu 3 bulan. Level 4, 5, dan 6 itu 1 tahun. Oke? Level 4, 5, dan 6 1 tahun. Jadi kalau misalnya Anda rencanakan dari level 3 ke 4, maka itu durasinya disesuaikan dengan durasi maksimumnya. Misalnya contoh, level 3 ke 4 kan itu perlu dibuktikan dalam 3 bulan ya. Ya, bikinlah rencana harus dicapai sebelum, tulis tanggal atau bulan 3 bulan dari sekarang. Sekarang 15 Juli, ya sudah. Juli, Agustus, September, Oktober. 15 Oktober misalnya contoh. Harus dicapai sebelum akhir Oktober misalnya. Jelas ya? Itu kalau untuk bicara level 3 yang mau naik ke 4. Perlu diupayakan dalam 3 bulan. Kalau level 4 mau naik ke 5, sebenarnya dia dikasih durasi sampai 1 tahun. Tapi sebaiknya Anda menyiapkan waktu, jangan pakai 1 tahun juga untuk ngejarnya. Kalau bisa sih dalam 6 bulan aja, kalau bisa 3 bulan lebih bagus lagi ya. Oh ya, saya lihat tadi ada yang mau bertanya, Pak. Siapa Rafael ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah raise hand ya, langsung aja ketik di grup chat. Ketik di grup chat pertanyaannya, oke? Karena kalau raise hand kan, tetap juga saya nggak ngerti apa pertanyaannya. Langsung aja ketik, saya pantau kok grup chatnya. Oh ya, ini ada pertanyaan. Digunakan talent atau bisa untuk semua karyawan di semua level? Iya, ini untuk semua karyawan di semua level. Semua karyawan di semua level. Bahkan juga untuk pengusaha. Udah terlanjur jadi pengusaha, dia bisa ngaca. Kemampuannya ternyata misalnya belum level 6. Ya sudah, dia sudah tahu apa yang harus ditingkatkan untuk jadi level 6 misalnya. Pertanyaan berikutnya, kalau misal ada bolong di levelnya, belum bisa maju ke level selanjutnya. Iya, betul. Jangan maju, fokus dulu menutupi bolong itu, baru maju. Oke? Seperti itu. Nah, tapi untuk menutupi bolongnya itu, lihat dulu apakah dia, misalnya contoh, itu yang bolongnya itu di level 3, bidangnya komitmen pelayanan misalnya.
ternyata di kompetensi lain masih ada yang level 2 yang bolong. Jangan itu dulu, yang level 2 dulu diberesin. Jadi kita urusin yang paling bawah. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa lihat materinya? Iya, materinya. Oh ya, materinya sudah di-share di grup ya. Materi ini sudah di-share di grup. Cuma videonya penjelasannya ini nanti saya upload di YouTube. Insya Allah saya upload di YouTube, jadi bisa didengar penjelasannya dari awal. Dan kalau ada yang masih kurang jelas juga, masih bisa kok nanya di grup. Tapi sebelum itu bisa juga tanya sekarang sih. Oke? Oke, jadi seperti itu. Berikan durasi waktu, ini kan ada ditanya harus dicapai sebelum ya, kasih durasi waktu yang mencukupi sesuai dengan batas maksimumnya. Tapi kalau bisa sih maksimum 3-6 bulan lah. Tapi kalau level 1 ya cukup 2 minggu udah cukup kok untuk melakukan level 1. Itu kan kebiasaan dasar ya. Lakukan dalam 2 minggu berturut-turut. Jika sudah, masuk ke level 2 dalam 1 bulan. Oke? Oh ya, nanti saya share mengenai batas-batasnya ini di grup. Jadi saya ulangi, level 1 2 minggu, level 2 1 bulan, level 3 3 bulan, level 4 5 dan 6 1 tahun. Kalau level 6 2 tahun juga oke lah sebenarnya. Tapi kalau bisa 1 tahun 1 tahun. Oke, jika Anda sudah berhasil membuat ini semua, sudah berhasil mengidentifikasi langkah-langkah rencana pengembangan diri, maka Anda sudah punya. Saya ucapkan congratulations, karena itu artinya Anda bukan cuma membuat visi, tapi juga sudah mengukur kemampuan diri dan punya rencana kerja yang jelas untuk peningkatan kemampuan itu. Mudah-mudahan dengan peningkatan kompetensi ini, visi Anda bisa lebih mudah tercapai. Ini, maaf Pak, saya belum ada di grup, boleh di-invite? Boleh, boleh. Oh ya, buat yang belum bergabung di grup, ini saya ketik ya nomor telepon saya, nomor WA, 0811 44 6693. Silahkan kirim WA ke situ. Silahkan kirim WA ke situ. Oh sorry, itu tadi private. Ini 0811 44 6693. Nomor WA saya. Silahkan kirim WA ke situ, perkenalkan diri, dan ingatkan saya bahwa tolong di-invite seperti itu. Oke? Insya Allah akan saya invite masuk ke grup kita. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan barangkali? Karena ini sebenarnya akhir dari materinya. Itu sudah jalan berapa ya? Wis, 1,5 jam. Nggak terasa waktunya. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau sudah cukup jelas. Kita untuk workshop ini sudah bisa kita akhiri, karena sebenarnya workshop ini cuma sampai di situ aja, membuat rencana kerja yang jelas. Dan setelah itu tinggal pelaksanaannya. Itu tergantung dari disiplin kita masing-masing ya. Oke, saya kira untuk workshop ini bisa kita akhiri ya. Dan jika memang ada yang diperlukan, pada kesempatan ini juga sebenarnya saya ingin menawarkan sekaligus nanya kepada teman-teman. Sebenarnya workshop ini adalah bagian kalau saya bilang sesi pertama, sesi pembuka dari training atau workshop sekelompok workshop yang biasa saya lakukan. Saya perkenalkan, profesi saya sebenarnya adalah seorang pendamping bisnis, atau orang biasa bilang inkubator bisnis. Saya biasa mendampingi perusahaan-perusahaan untuk memperbaiki kinerja manajemennya, dan ini adalah salah satu biasanya yang saya mulai dengan peningkatan kompetensi atau kemampuan dari pimpinan-pimpinan atau manajerial. Selama ini saya datang ke perusahaan, bantu mereka berkembang, dan yang pertama saya perbaiki biasanya adalah kemampuan dari para pimpinannya dulu. Nah, workshop ini adalah bagian dari seri itu.
Saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu, jika tertarik, saya pikir saya bisa lanjut lagi dengan materi lanjutan dari hal ini. Ini materi dasar, setiap pimpinan harus mengetahui, mendefinisikan, dan merencanakan peningkatan kemampuan dirinya, setiap pimpinan ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke materi-materi yang sifatnya bagaimana menjadi pimpinan yang baik. Ringkasnya seperti itu. Jika tertarik, nanti kita bisa bahas juga di grup mengenai durasi waktunya. Saya pikir setiap minggu bisa. Kebetulan juga, ya saya pikir bisa juga 2 kali seminggu, kalau memang diperlukan, karena kalau setiap materinya ada 12, saya pernah share barangkali. Ya, ada 12. Ada 12 sesi, sehingga kalau setiap minggu artinya 12 minggu. Tapi jika itu yang cocok, ya oke lah. Tapi kalau mau lebih cepat, saya pikir saya juga bisa bikin 1 minggu 2 kali. Dan semuanya akan direkam dan diupload ke YouTube. Jika Bapak Ibu tertarik, silakan komen nanti di grup, dan kita bisa bahas di sana ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya harap Bapak Ibu bisa menggunakan formulir ini dengan baik, dan nanti dipakai juga untuk keluarga atau teman-teman tercinta, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi semua. Oke, kalau begitu. Oh ya, hampir lupa, saya lupa. Jika ada kritik dan saran bagaimana caranya supaya formulir ini menjadi lebih baik, atau cara saya membawakan materi ini menjadi lebih baik, silahkan bisa disampaikan di sini, atau belum, kalau misalnya baru terpikir nanti, bisa juga disampaikan di grup bagaimana cara menjadi lebih baik. Oh ya, Pak Iksan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Silahkan. Atau Pak Iksan langsung diketik aja ya, nggak perlu raise hand, silahkan. Hanya kepencet tadi ya, raise hand-nya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga hal ini bisa membawa berkah bagi diri kita dan lingkungan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.